Sufamana. Selamat malam. Selamat malam. Kita bertemu lagi dalam rangkuman berita terkini yang akan membahas berbagai isu penting yang terjadi di Indonesia dan dunia. Malam ini, kita akan mengupas tuntas sebuah fenomena ekonomi yang mungkin terlewat dari perhatian banyak orang, namun memiliki dampak yang signifikan bagi kehidupan kita sehari-hari. Di balik berita nasional tentang politik dan sosial, ada pergerakan ekonomi yang patut kita waspadai. Ada satu angka yang diam-diam naik, sebuah indikator penting yang mempengaruhi stabilitas ekonomi kita. Angka ini mungkin tidak muncul di halaman depan surat kabar, tetapi dampaknya terasa hingga ke dompet kita. Angka tersebut adalah harga minyak mentah Indonesia, atau yang lebih dikenal dengan sebutan ICP. ICP menjadi barometer penting bagi perekonomian Indonesia. Awal Juli 2025, pasar energi global dikejutkan dengan sebuah tren yang mengkhawatirkan. ICP Juni melonjak ke $92,50 per barel, sebuah angka yang mencerminkan dinamika pasar minyak dunia yang semakin kompleks. Ini naik tajam, sekitar $7,25 dari bulan sebelumnya. Kenaikan ini tentu bukan angka yang bisa diabaikan. Kenaikan lebih dari 8% dalam sebulan merupakan sebuah perubahan signifikan yang perlu kita cermati bersama. Kenaikan harga minyak mentah ini adalah alarm besar bagi ekonomi kita. Ini adalah sinyal yang tidak boleh diabaikan oleh para pembuat kebijakan dan pelaku ekonomi. ICP bukan sekadar angka yang terpampang di layar monitor perdagangan. Ini adalah denyut nadi ekonomi kita. Ini adalah dasar perhitungan APBN, yang menjadi fondasi bagi pembangunan dan kesejahteraan negara. Lebih dari itu, ICP memengaruhi subsidi energi yang kita nikmati, dan secara langsung berdampak pada harga BBM yang kita bayar sehari-hari. Ketika ICP melesat, beban negara membengkak, meningkatkan tekanan pada anggaran yang sudah terbatas. Dan pada akhirnya, kondisi ini bisa berujung pada naiknya harga BBM, membebani masyarakat luas. Pemerintah mungkin terpaksa melakukan pemotongan anggaran sektor lain yang dapat menghambat program-program penting bagi masyarakat. Kenaikan ini bukan hanya urusan para pialang minyak atau eksekutif perusahaan energi, ini adalah masalah kita bersama. Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, dari ibu rumah tangga hingga pekerja kantoran, dari petani hingga pengusaha kecil. Mari kita telusuri lebih dalam apa yang mendorong lonjakan harga ini, faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya. Dan yang terpenting, mari kita pahami bersama dampaknya bagi Indonesia, bagi perekonomian kita, dan bagi kehidupan kita sehari-hari. Kini, kita alihkan perhatian kita sejenak ke wilayah yang kaya akan sejarah dan sumber daya alam, Timur Tengah. Sebuah kawasan yang strategis, yang menjadi pusat perhatian dunia karena berbagai dinamika yang terjadi di dalamnya. Wilayah yang kembali memanas dengan berbagai konflik yang belum usai. Ketegangan geopolitik yang meningkat, sengketa wilayah yang berkepanjangan, dan persaingan kepentingan antar negara, semuanya berkontribusi pada situasi yang semakin kompleks dan sulit diprediksi. Ketegangan geopolitik di sana, terutama ancaman penutupan Selat Hormuz, sebuah jalur perairan sempit namun krusial yang menghubungkan produsen minyak utama di Timur Tengah dengan pasar global. Selat ini menjadi titik fokus perhatian karena potensi dampaknya terhadap ekonomi dunia, memicu lonjakan harga minyak dunia. Setiap eskalasi ketegangan di kawasan ini langsung tercermin pada pergerakan harga minyak mentah di pasar komoditas global. Investor dan pelaku pasar energi sangat sensitif terhadap berita apapun yang berkaitan dengan stabilitas di Timur Tengah. Selat Hormuz adalah jalur vital, urat nadi perdagangan energi dunia. 1/5 minyak dunia melewatinya setiap hari. Bayangkan betapa padatnya lalu lintas kapal tanker di selat ini, membawa jutaan barel minyak mentah untuk memenuhi kebutuhan energi berbagai negara. Ancaman sekecil apapun di sana, seperti gangguan terhadap lalu lintas pelayaran atau peningkatan aktivitas militer, langsung membuat pasar global panik. Para trader dan analis energi memantau situasi dengan cermat, mencoba mengantisipasi dampak potensial terhadap pasokan dan harga minyak. Serangan udara dan retorika perang yang semakin meningkat menambah ketidakpastian dan kekhawatiran di kalangan pelaku pasar. Membuat biaya asuransi tanker melonjak, karena perusahaan asuransi menilai risiko yang lebih tinggi untuk kapal-kapal yang melintasi wilayah tersebut. Pengiriman minyak tersendat, menciptakan potensi kekurangan pasokan di berbagai negara importir. Pasokan terancam, mengganggu rantai pasok energi global. Harga pun naik, membebani konsumen dan industri di seluruh dunia.
Para pedagang minyak membayar lebih mahal untuk mendapatkan pasokan yang aman dan terjamin. Demi keamanan pasokan, memastikan bahwa kebutuhan energi dunia tetap terpenuhi. Setiap berita dari kawasan ini dianalisis ketat oleh para ahli dan pengamat, karena sedikit saja gangguan bisa mengguncang ekonomi dunia, memicu inflasi dan memperlambat pertumbuhan ekonomi. Konflik di Timur Tengah, sebuah realitas yang sayangnya terus berulang, kini berdampak langsung ke harga BBM di Indonesia, dirasakan oleh masyarakat luas. Inilah salah satu pemicu utama ICP, yang crude price meroket, memengaruhi anggaran negara dan daya beli masyarakat. Setelah meninjau dinamika pasar di Timur Tengah, mari kita alihkan perhatian kita ke Amerika Serikat. Negara adikuasa ini juga memainkan peran penting dalam membentuk harga energi global. Di Amerika Serikat, musim panas bukan hanya tentang cuaca cerah dan liburan. Musim panas di sana berarti musim mengemudi. Tradisi perjalanan darat menjadi bagian tak terpisahkan dari budaya Amerika. Jutaan keluarga melakukan perjalanan darat, menjelajahi berbagai pelosok negeri dengan mobil mereka. Mereka mengunjungi taman nasional, kota-kota bersejarah, dan tempat-tempat wisata lainnya. Akibatnya, permintaan bensin melonjak secara signifikan selama bulan-bulan musim panas. Stasiun pengisian bahan bakar menjadi lebih sibuk dari biasanya. Tahun ini, permintaan bahkan melampaui ekspektasi para analis. Peningkatan perjalanan dan aktivitas ekonomi mendorong konsumsi bahan bakar ke tingkat yang lebih tinggi. Untuk memenuhi permintaan yang tinggi ini, stok bensin turun drastis. Penurunan ini menimbulkan kekhawatiran tentang potensi kekurangan pasokan. Data yang dirilis oleh EIA atau Energy Information Administration menunjukkan penarikan stok besar-besaran sepanjang bulan Juni. Hal ini mengindikasikan bahwa permintaan melebihi produksi dan impor. Permintaan tinggi ini mendorong harga minyak mentah Amerika, khususnya West Texas Intermediate atau WTI, naik secara signifikan. Pasar merespons dengan cepat terhadap sinyal-sinyal kekurangan pasokan. Kenaikan harga di pasar Amerika lalu menular ke harga global. Pasar minyak dunia saling terhubung, dan perubahan di satu wilayah dapat dengan cepat memengaruhi wilayah lain. Hal ini termasuk Indonesian Crude Price atau ICP, yang menjadi acuan penting untuk harga minyak mentah Indonesia. Kombinasi ancaman pasokan global dan lonjakan permintaan di Amerika menciptakan badai sempurna di pasar energi. Faktor-faktor ini bergabung untuk menciptakan ketidakpastian dan tekanan harga. Akibatnya, pasar jadi goyah dan sulit diprediksi. Volatilitas meningkat, membuat para pelaku pasar semakin berhati-hati. Dalam situasi seperti ini, pembeli berebut minyak untuk mengamankan pasokan mereka. Persaingan meningkat, mendorong harga lebih tinggi. Akibatnya, harga pun melesat ke tingkat yang belum pernah terjadi sebelumnya. Kenaikan ini membebani konsumen dan bisnis di seluruh dunia. Tanpa disadari, musim liburan di Amerika ternyata berdampak langsung pada harga BBM di Indonesia. Keterkaitan pasar global membuat kita semua terhubung. Inilah efek domino pasar global yang sedang kita saksikan. Sebuah peristiwa di satu negara dapat memicu serangkaian konsekuensi di seluruh dunia. Sekarang, mari bicara soal dolar Amerika. Minyak mentah diperdagangkan dalam dolar, jadi pergerakan kurs sangat berpengaruh. Biasanya dolar menguat, harga minyak turun, tapi Juni 2025 berbeda. Dolar justru menguat, namun harga minyak tetap naik. Artinya, faktor geopolitik dan permintaan lebih dominan daripada penguatan dolar. Bagi Indonesia, ini pukulan ganda. Harga minyak naik, rupiah tertekan. Subsidi energi membengkak dari dua arah. Harga dan kurs. Stabilitas ekonomi kita kini sangat dipengaruhi kekuatan dolar. Dolar yang perkasa memperberat tantangan APBN. Inilah realitas ekonomi global yang harus kita hadapi. Ada satu kabar baik, gencatan senjata dagang AS-China. Setelah bertahun-tahun perang tarif, kedua negara sepakat menurunkan tensi. Harapannya, ekonomi global membaik, permintaan energi naik. Ironisnya, sentimen positif ini justru ikut mendorong harga minyak naik. Pasar selalu melihat ke depan, ekspektasi pertumbuhan ekonomi langsung direspons dengan kenaikan harga. Bagi Indonesia, perdamaian dagang ini membuka peluang ekspor, tapi juga berarti harga impor minyak makin mahal. Ini pedang bermata dua, ekonomi global membaik, tapi tagihan energi ikut naik. Efeknya terasa langsung di neraca perdagangan dan APBN kita. Kini, kita ke Asia. China dan India jadi motor permintaan minyak dunia. Ekonomi mereka tumbuh pesat, pabrik beroperasi penuh, penjualan kendaraan naik. Permintaan minyak dari dua raksasa ini menopang harga tetap tinggi.
Ini bukan lonjakan musiman, tapi tren jangka panjang. Indonesia bersaing langsung dengan China dan India untuk pasokan minyak. Ketika mereka mau bayar lebih mahal, harga global ikut naik. Namun, pertumbuhan mereka juga menggerakkan ekonomi regional termasuk Indonesia. Kita berada di ekosistem energi Asia yang saling terhubung. Mari lihat data konkret. Brent crude naik dari 86,10 ke 93,80 dolar per barel sepanjang Juni. WTI patokan Amerika naik dari 82,05 ke 8,55 dolar. ICP Indonesia ikut melonjak dari 85,25 ke 92,50 dolar per barel. Kenaikan serempak ini bukti pasar minyak global sangat terintegrasi. Indonesia tak bisa menghindar dari gejolak dunia. Setiap lonjakan harga di luar negeri pasti terasa di sini. Data ini jadi bukti nyata betapa eratnya ekonomi kita dengan pasar global. Jadi, mengapa harga BBM di SPBU bisa naik? Kenaikan ICP adalah hasil kombinasi ancaman pasokan dan lonjakan permintaan global. Ketegangan di Timur Tengah dan musim liburan di Amerika membuat pasokan ketat, permintaan tinggi. China dan India juga terus menyedot minyak dunia. Hukum ekonomi bekerja, pasokan terbatas, permintaan tinggi, harga naik. Faktor lain seperti gencatan dagang AS-China dan pergerakan dolar menambah kompleksitas. Harga ICP pindah di Indonesia. Ketika ICP naik, secepat atau lambat harga pun ikut terkerek. Mengapa kita perlu paham soal harga minyak? Karena minyak adalah darah ekonomi modern. Pergerakan harganya berdampak ke semua lini kehidupan. Setiap kenaikan ICP menambah beban APBN, mengurangi anggaran untuk pendidikan, kesehatan, dan infrastruktur. Kita harus sadar, ketergantungan pada impor minyak membuat ekonomi rentan gejolak global. Kesadaran ini penting untuk mendorong transisi ke energi baru dan memperkuat ketahanan energi nasional. Dengan memahami dinamika harga minyak, kita bisa jadi warga yang lebih kritis dan siap menghadapi perubahan. Harga minyak dunia adalah cermin kompleksitas zaman kita. Terima kasih telah menyimak, tetap waspada, tetap terinformasi.